Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di program channel Rahmat underscore Segalan yang membahas tentang pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah baik nasional maupun internasional. Oke, kita lanjutkan ya materi kita tentang pembelajaran matematika. Yang kemarin kan kita sudah sempat membahas tentang apa? Ukuran penyebaran data. Ukuran ukuran apa? Pemusatan data. Yang kedua ini adalah ukuran penyebaran data. Jadi bedakan ya antara pusat dengan sebar. Jadi kalau pusat itu apa? Paling maksimal adalah modus, tapi kalau penyebaran data itu bisa lebih luas. Jadi cakupannya lebih luas dibandingkan pemusatan data. Oke, kita coba kita lanjut aja ya materinya ya. Ya. Ya, ini ukuran penyebaran data bagian kedua. Oke, di sini yang saya akan angkat tema sebenarnya ukuran penyebaran data itu banyak sampai dengan simpangan rata-rata maupun simpangan baku, tapi ini saya bagi aja per part ya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak kalian nanti akan pusing sendiri. Oke. Yang pertama desil dengan persentil. Coba kita bahas dulu. Jadi sebelum kalian mempelajari apa itu desil, pahami dulu ya konsepnya dulu ya. Desil itu adalah membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, ada 9 desil yaitu D1, D2, D3 sampai dengan D9. Kenapa tidak ada D10? Karena D10 itu kita anggap sebagai nilai X max ya. Di sini kan ada garis bilangan ya. Ini saya bikin X min sampai dengan X max. Jadi rentang antara min dengan max itu ada D1 sampai D9. Nah, makanya kenapa pertanyaannya tidak ada D10? Nah, ini masih berbentuk garis bilangan. Nanti kalau dalam prakteknya mungkin bisa kita jadikan suatu soal ya kan gitu. Oke. Ini konsepnya adalah D1 atau D ke I, artinya sama dengan TB ditambah I per 10 N min F besar per F kecil dalam kurung kalikan dengan I. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah memahami tentang median maupun rataan ya, median maupun kuartil, nah itu kalian sudah paham ya, artinya nih polanya nih hampir sama dengan median maupun Q1 dengan Q3, cuma beda di mana? Bedanya adalah dengan I per 10, karena desil kan artinya kan apa? Per 10 atau pembagian 10. Ya, jadi kalau misalnya gini, berapa desil kedua? Berarti 2 per 10. Kalau desil kelima, 5 per 10 kalikan dengan jumlah data. Nah, ini I di mana? 1 sampai dengan 9. TB tapi bawah kelas. Dikurangi dengan 0,5. Ya, ini udah paham ya, jelas ya. Jadi F besar, bedakan dengan F besar dengan F kecil. Kalau F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Nah, untuk F kecil, frekuensi kelas desil yang ke berapa atau yang ke I. N jelas, banyaknya data. I atau I besar boleh panjang kelas. Oke, sudah paham. Jadi konsepnya ini sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan cara kita menentukan Q1, Q2 dengan Q3. Nah, gitu. Jadi sudah ada dasarnya, tinggal kembangin saja, kan gitu. Oke, coba kita lanjutin. Ya, kita lanjut. Lanjut di sini. Ya, ini tentukan, coba contohnya. Tentukan D3 atau desil ketiga dari data berikut. Nah, kenapa saya masukkan data yang berkelompok? Karena data berkelompok itu yang paling umum nanti yang dicari ya. Nah, ini datanya ada 41 sampai 45, frekuensinya adalah 10. Nah, untuk menentukan desil, apa yang perlu pertama kita jadikan atau kita buat tabel? Apa itu? F besarnya. Apa F besar? Frekuensi kelas kumulatif. Dari mana cara untuk menerjemahkannya? Dari atas ya. Jadi gini, 10 tambah 0. Kenapa tambah 0? Ada gak di atasnya frekuensi 10 itu ada angka gak? Nggak ada. Berarti kamu anggap aja tambah 0. Jadi 10 tambah 0, 10. Nah, silang ya. 10 tambah 24. 34 taruh sini, 34 tambah 35, 69 taruh sampingnya, 69 sampai sini, taruh 125 sampai sini sampai dengan 160. Karena 160 adalah frekuensi maksimum. Nah, di sini frekuensi F besarnya sama. Kalau nggak sama dengan 160 berarti perhitungan kalian salah. Nah, begitu. Nah, apa langkah yang selanjutnya? Tentukan kelas desilnya dulu. Ini apa yang tanya? Desil ketiga. Berarti kalian menentukan di mana letak kelas desil ketiga. Nah, gimana caranya? Nah, seperti ini ya.
Nih, saya coret-coret dulu. Ini saya coret-coret, saya bikin coret-coretan ya. Nah, ini kan desil ketiga. Berarti anggapnya gini. Berarti 3/10 ini dikalikan dengan total orang atau total frekuensi. Jadi 3 bagi 10 kalikan 90, jadi hasilnya 48. Nah, lihat di sini. 48 itu ada di mana nih? Kamu lihatnya di frekuensi yang F besar ya, jangan yang ini. Salah. F yang besar yang mana? Yang ini ya. Berarti 48 itu ada di mana? Apakah ada di 10? Kurang, ya kan? 34 kurang, 69 mencakup ya. 125 kebanyakan. Berarti mana yang cari? Nah, ini yang kita cari di sini. Berarti ini termasuk kelas yang desil. Nah, begitu. Jadi setelah kita menentukan kelas desil, kalian langkah selanjutnya ngapain? Nah, sesuai dengan konsep yang rumus yang tadi, kan begitu. Ya, paham sampai sini? Ya, saya rasa itu mudah ya. Oke, coba kita lanjut. Ini saya clearkan dulu ya. Oke, coba kita lanjut. Ya, lanjut. Nah, karena kita sudah menentukan kelas yang desil yang tadi, berarti langkah yang selanjutnya itu ngapain? Langkah selanjutnya kita menentukan dulu. Nah, apa itu TB? Tepi bawah kelas. Mana tepi bawah kelasnya? Ya jelas ini. Kenapa? Karena kelasnya yang sudah kita tentukan itu, kan gitu. Ya kan, berarti 51 kurangi dengan setengah. Nah, ini saya kasih tanda. Berarti 50,5. Udah jelas. Rentangnya mana yang dihitung? 51 sampai 55. Nah, 51 dihitung nggak? Dihitung ya. 51, 52, 53, 54, 55. Berarti ada berapa? Ada 5. Berarti rentangnya I-nya 5. Masukin aja di situ. Berarti masuk konsepnya. Jadi berapa TB-nya? Nah, 50,5 ditambah 3/10. Ini perhitungan tadi yang udah kita hitung ya. Berarti hasilnya jadi 48 dikurangi dengan 34. Nah, 34 ini dari mana? Frekuensi kelas apa? Sebelum kelas desil. Nah, sekarang diapain nih? Kelas desil yang mana? Ini kan coba saya kasih tanda yang berbeda ya. Ini warna kuning. Misalnya di sini warna biru. Nah, ini kan kelas desilnya. Nah, berarti frekuensi sebelumnya mana? Sebelum kelas ini kan ini kan. Ini sebelum, berarti sebelum 69 adalah 34. Dikurangi dengan 34 dibagi dengan frekuensi kelas F kecil. Mana F kecil? Frekuensi dia sendiri ya ini. Frekuensi kelas dia sendiri ya mana? Ya ini yang 35, bukan 69. Kan begitu. Ya, pahami dulu antara pengertian F besar dengan F kecil. Jadi kalau F besar itu kelas, frekuensi kelas sebelum kelas desil. Karena kelasnya udah kita tentukan, berarti di atasnya dia, kan begitu. Kalau F kecil berarti frekuensi kelasnya dia sendiri. Mana frekuensi kelas dia sendiri? Ya 35. Artinya rentang 51 sampai 55 itu ada 35 orang, kan begitu. Jadi masukin ini perhitungan biasa. Jadi 48 kurangi 34 berapa nih? Dikalikan 5 dibagi dengan 35, berarti 70/35 jadi 2 ya. Jadi 50,5 tambahin 2 adalah 52,5. Ya, seperti itu. Saya rasa mudah ya. Karena caranya itu sama dengan kalian menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau sudah paham nanti soal berikutnya di konten yang berikutnya ya, kan begitu. Nah, kalau tadi yang kedua ada desil, ada apa lagi? Ada persentil. Jadi persentil itu dari kata persen, berarti per 100. Nah, pertanyaannya, sampai berapa batas maksimum? Apakah sampai 100? Enggak, berarti cuma sampai 99. Nah, di sini makanya saya bikin skema diagram garis, ada X max atau nilai X minimum dengan X maksimum. Jadi rentangnya itu P1 atau persentil 1 sampai dengan 99. Berarti tidak ada persentil ke 100 karena 100 itu sudah mewakili X yang maksimum, kan begitu. Nah, coba perhatikan cara ini yang rumusnya ini, apakah ada perbedaan dengan yang tadi? Cuma ganti aja nih. Kalian cuma ganti yang per 10 tadi dengan per 100. Itu udah jelas banget. Artinya ini kalau kalian sudah mengerti tentang desil, persentil pasti bisa. Kan begitu, ya. Artinya I per 100. Jadi kan dari kata desimal atau persen, kan begitu. Ya. Untuk Untuk simbol-simbol itu sama semua. Ada I, ada TB, F besar, F kecil, ada N, ada I panjang kelas. Itu udah gampang lah ya. Itu udah paham banget. Itu kan kamu
Untuk kelas 12 ini sudah pernah dibahas dulu waktu kita belajar seperti biasa sebelum corona ini, belajar maksimal ya di kelas kan gitu. Udah paham banget ya gitu ya. Jadi ini mudah lah kan gitu. Oke, lanjut. Nih caranya atau saya kasih contoh soal aja. Sama dengan tadi datanya aja biar kita gampang yang menentukan kelasnya. Nah, bisakah terjadi ketika kelas persentil bisa sama dengan kelas desil? Ya bisa aja. Itu hanya kelasnya, tapi perhitungannya gimana? Ya pasti berbeda kan begitu, karena beda antara persen dengan desimal. Nah, untuk menentukan kelas gimana tadi caranya? Lihat dulu, berarti kan yang tadi kan berapa persentil ke 60? Berarti 60 per 100. Ya, karena kan persentil ya. Dikalikan jumlah orang, berapa jumlah orangnya? 160. Berarti tinggal 96. Nah sekarang coba 96 ada gak di 10? Kurang. Ya ini kalian intinya harus bisa buat dulu ini F besar. Kalau tidak bisa membuat F besar, mustahil kalian mengerjakan sampai ke belakang ya. Nah coba, karena sudah persentil ke 60, berarti 60 per 100 kalikan 160 berarti 96. Nah, 96 ini ada di mana? 10 kurang nggak? Kurang. 34 kurang. 69 kurang. 125 memenuhi. 150 kelebihan. Nah, berarti di mana? Ada di sini. Ada di 125 dengan rentang 56 sampai 60. Nah, gitu. Sudah jelas. Berarti yang saya merahin ini atau saya hijaukan berarti dia sudah jelas kelas persentil. Ingat, jangan sampai salah kelas. Salah kelas itu fatal ya, bisa menentukan atau membuat kalian jebakan kan begitu. Oke, coba lanjut. Nah, sama dengan tadi, apa langkah kita selanjutnya? Menentukan apa nih? Menentukan TB-nya atau tepi bawah. Mana tepi bawah di kelas ini? 56 sampai 60, mana yang paling kecil? 56, berarti 56 dikurangi dengan setengah, berarti gimana? 55,5 kan begitu. Nah ini ya, ini saya screenshot dikurangi. Nah begitu, ini sama segini. Nah begitu rentangnya, coba lihat di sini, tuh hitung ya, 56, 57, 58, 59, 60. Berarti ada berapa? Ada 5. Berarti I nya atau rentangnya adalah 5. Semuanya sama, berarti 55,5 ditambah hasil dari 60 per 100 kalikan 160 dikurangi dengan apa nih? F besar. Mana F besar? Kelas sebelum kelas apa? Kelas sebelum kelas persentil ke 60. Mana sebelumnya? Ini kan kelasnya di sini. Mana sebelumnya? Ya di atas. Berarti kelasnya dia di sini. Berarti 69 taruh sini. Dikurangi dengan F kecil. Apa F kecil? Kelas apa? Kelas persentil itu sendiri ya. Berarti di mana? Ya ini 56. Kan begitu. Ya. Ya, sorry ini saya warna saya bagusin ya. Coba saya bagusin warnanya warna hijau misal di sini. Ya, begini. Nah, ini berarti kelas F kecilnya. Berarti masukin aja, berarti 55,5 ditambah dalam kurung 96 kurangi 69 per 56 kalikan 5. Dari mana 5? Rentangnya antara 56 sampai 60. Jadi tinggal kamu bagi aja. Kalau angkanya banyak, dibagi saja sampai 2 desimal terdekat ya. Jadi 2,41 ditambahin 55,5. Jadi berapa hasilnya? 57,91. Nah, paham sampai sini? Nah, coba kalau kalian untuk mengetahui di mana letak kamu benar atau salah, lihat di sini ya. Ini tadi berapa hasilnya? 57,91. Nah, sekarang ada gak di dalam sini rentang ini antara 56 sampai 60? Ya pasti ada. Kenapa ya? Ininya udah jelas ya kan gitu ya. Karena 57,9 itu ada di rentang 56 sampai dengan 60. Ya gitu. Oke. Mungkin sampai sini aja dulu ya untuk perjumpaan kita statistik yang bagian kedua untuk desil dan persentil. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas dari simpangan rata-rata sampai dengan simpangan baku. Itu harus memahami konsep awal. Kenapa? Untuk simpangan rata-rata sampai dengan simpangan baku itu nanti kita membuat tabel yang agak panjang sedikit ya. Paham sampai sini? Oke, terima kasih. Selamat belajar ya untuk
next berikutnya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian cek di konten saya atau bisa meninggalkan komen. Pak, misalnya boleh gak? Misalnya gini, Pak, saya punya adik SMP atau SD, boleh gak Pak request materi? Ya boleh-boleh aja. Ntar kita kondisikan, saya akan perkaya konten saya ini untuk berikutnya, kan begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah. Jadi habis apa itu dari tadi, bro?